Namo Buddhaya, nama saya Jessica dan saya hari ini akan menjelaskan tentang Tripitaka. Sebelum memulai pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apakah itu Tripitaka. Tripitaka atau juga disebut Tipitaka dalam bahasa Pali merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai agama Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka. Sesuai dengan makna istilah tersebut, Tripitaka pada mulanya mengandung 3 keranjang atau 3 kelompok akan berbagai pengajaran, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka berisi tentang khotbah-khotbah Sang Buddha. Vinaya Pitaka berisi peraturan-peraturan yang dipatuhi oleh biku dan bikuni. Dan yang terakhir adalah Abhidhamma Pitaka, berisi tentang metafisika, filsafat, dan ilmu jiwa Buddha Dhamma. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sejarah Tripitaka. Setelah Sang Buddha Parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi, 3 bulan kemudian diadakan Sidang Agung Sangha atau bisa disebut juga Sangha Samaya. Sidang Agung Sangha diadakan sebanyak 6 kali, yaitu Sidang Agung pertama atau Konsili 1 sampai dengan Sidang Agung ke-6 atau Konsili 6. Yang pertama, Sidang Agung 1 atau Konsili 1 diadakan pada tahun 543 sebelum Masehi, yaitu tepat pada 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana, dan sidang ini berlangsung selama 2 bulan. Sidang ini dipimpin oleh Yang Agung Mahakassapa dan dihadiri oleh 500 orang biku yang semuanya arahat. Sidang ini diadakan di Goa Satapani di kota Rajagaha. Sponsor Sidang Agung ini adalah Raja Ajata I. Tujuan dari sidang pertama ini adalah untuk menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berlainan, di tempat yang berlainan, dan dalam waktu yang berlainan. Mengulang Dhamma dan Winaya agar ajaran Sang Buddha tetap murni, kuat, melebihi ajaran-ajaran lainnya. Yang Agung Upali mengulangi Vinaya Pitaka, sedangkan Yang Agung Ananda mengulangi Dhamma. Selanjutnya adalah Sidang Agung kedua atau Konsili 2. Sidang ini dipimpin oleh Yang Agung Rewata dan dihadiri 700 arahat. Diadakan 100 tahun setelah Konsili 1 dan berlangsung selama 4 bulan di Wesali dengan disponsori oleh Raja Kalasoka. Dilakukan pengulangan Vinaya Pitaka dan Sutta Pitaka. Dan juga terjadi perbedaan penafsiran Vinaya hingga terbagi menjadi 2 aliran, yakni Mahasanghika dan Stawirada, yang nantinya merupakan cikal bakal aliran Mahayana dan Theravada sekarang. Yang selanjutnya adalah Sidang Agung ketiga atau Konsili 3. Sidang ini dipimpin oleh Biku Moggalliputta-Tissa dan dihadiri oleh 1000 arahat. Sidang ini diadakan lebih kurang 230 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 9 bulan di Wihara Asokarama di Pataliputta dengan disponsori oleh Raja Asoka. Tujuan sidang ini adalah untuk melindungi kemurnian ajaran dan juga mengulangi ajaran Abhidhamma Pitaka sehingga lengkapnya Tripitaka. Selanjutnya adalah Sidang Agung keempat atau Konsili 4. Sidang ini dipimpin oleh Biku Rakita Mahathera dan dihadiri oleh 500 biku. Diadakan lebih kurang 450 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 1 tahun di Wihara Aloka Sri Lanka pada masa Raja Watagamani Abaya. Tipitaka untuk pertama kalinya disalin di daun pohon palem. Demikianlah ajaran Buddha yang selama ini diturunkan secara lisan, akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya adalah Sidang Agung kelima atau Konsili kelima. Dilaksanakan di Mandalay, Myanmar pada tahun 1871 dan dihadiri oleh 2.400 Mahathera atas sponsor Raja Mindon dan berlangsung selama 5 bulan di Istana Kerajaan. Sidang ini diadakan untuk menyeragamkan kitab suci Tripitaka Pali dan diprasastikan pada 729 lempengan batu pualam. Lempengan ini ditempatkan pada miniatur pagoda-pagoda Pitaka yang indah di sebuah tempat di pelataran pagoda Kutodao milik Raja Mindon yang berada di kaki Bukit Mandalay, di mana tempat itu dan yang disebut buku terbesar di dunia sekarang ini berada. Sidang ini tidak secara umum dikenal di luar negara Myanmar. Dan yang terakhir adalah Sidang Agung ke-6 atau Konsili 6, dilaksanakan di Kaba Aye, Yangon, Myanmar pada tahun 1954, yang dipimpin oleh Yang Mulia Abhidaja Maharata Guru Badantarewata
dan dihadiri oleh biku terpelajar dari berbagai negara, yakni India, Sri Lanka, Nepal, Kamboja, Thailand, Laos, dan Pakistan. Pada bulan Purnama Waisak tahun 1956, sidang ini ditutup dan merupakan 2500 tahun Parinibbana Buddha Gautama. Tahun ini ditetapkan sebagai tahun kebangkitan kembali agama Buddha di dunia. Sidang ke-6 ini dilaksanakan selama 3 hari dihadiri para tokoh dunia yang mengirimkan sambutannya. Di antaranya adalah Presiden India, Dr. Rajendra Prasad, dan Perdana Menteri India, Sri Jawaharlal Nehru. Nah, selanjutnya mengapa kita harus mengacu terhadap Tripitaka? Karena di dalam Tripitaka inilah semua ajaran-ajaran metafisika, filsafat, dan yang lainnya yang telah disampaikan oleh Sang Buddha telah tertulis dan disimpan sampai sekarang. Maka itu kita sebagai siswa Sang Buddha patutnya mengacu pada Tripitaka dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, agar dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Sang Guru Agung kita, yaitu Buddha Gautama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka. Tripitaka terdiri atas banyak sekali sutta yang jika ditotal mencapai 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Banyaknya jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang yang meragukan validitasnya, karena mengingat pada awal perkembangannya Tripitaka dilestarikan secara turun-temurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena bagi kebanyakan orang, menghafal jumlah sutta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan, kecuali arahat. Para arahat di zaman Sang Buddha tentu tidak diragukan lagi juga memiliki kemampuan mengingat yang sangat luar biasa. Orang pada tingkat kesucian arahat merupakan orang yang memiliki latihan samadhi yang ekstensif dan pikirannya sudah terbebas dari segala nafsu keinginan. Terlebih lagi di zaman Sang Buddha, para anggota Sangha mendedikasikan hidupnya dalam mengulang dan mendiskusikan ajaran langsung di bawah pimpinan Sang Buddha. Selanjutnya adalah tantangan dan dinamika kitab suci Tripitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tripitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangha yang pertama, yakni yang Agung Ananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha Parinibbana. Sebelum Parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Yang Agung Ananda bahwa terdapat sila-sila di dalam winaya yang boleh dihapus. Akan tetapi, karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha yang akan Parinibbana, Yang Agung Ananda tidak menanyakan secara spesifik tentang sila apa saja yang dimaksud. Untuk menjaga keutuhan Sangha, akhirnya Yang Agung Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam winaya yang dihapus. Hal ini tidak lain demi menjaga kemurnian dari Tripitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus dikarenakan perbedaan interpretasi winaya. Hingga saat ini tidak ada satupun winaya yang diubah maupun dihapus, karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tripitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika kita berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu memulai dari memahami kerangka penyusunan Tripitaka. Kemudian kita bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Sekian penjelasan kitab suci Tripitaka dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Namo Buddhaya.